adalah untuk tukar menukar antara barang maupun dengan uang. Siapakah Dewi maupun Dewi Laksmi? Adalah ibu atau bumi yang memberi. Aduh. Om Swastiastu, Om Awikenam Astinam Sidam. Teman-teman dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena sebuah kesehatan dalam menjalani sebuah kehidupan itu tak lepas dari sebuah yang kita inginkan, yaitu sehat dan bisa beraktivitas sehari-hari semasa kita dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Teman-teman, ini adalah tempat mungkin melakukan sesuatu masak atau tempat sehari-hari yang ingin mengisi badan kita menjadi sehat dan mungkin membuat agar nutrisi yang mungkin kita masak akan dapat membantu tubuh kita menjadi sehat. Karena sebuah makanan, kita bisa hidup, tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Teman-teman, kali ini bertepatan dengan Hari Budu Cemeng Klau atau yang disebut dengan Budu Wage Klau, yang datanya setiap 3 bulan 6 bulan sekali, atau yang disebut dalam kalender. Nah, dalam kali ini aku sebagai kuli bangunan juga meluangkan waktu aku sebagai kuli bangunan untuk libur. Memang pekerjaan aku setiap hari kalau diambil itu tidak ada habis-habisnya, karena setiap manusia itu wajib kita bekerja. Karena itu dalam libur aku juga tak sempat untuk pergi untuk bersembahyang, yaitu dalam sebagai kepercayaan sebagai umat agama Hindu di Bali, tak lepas dari semua itu. Karena kepercayaan itu meyakinkan hati kita untuk terketuk dalam hal-hal yang suatu hal yang disebut dengan Tuhan, atau Tuhan itu ada di mana-mana. Walaupun ada di mana-mana, kita juga tidak sempat untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Mungkin itu adalah kepercayaan yang kita anut sebagai umat agama ini. Nah, pertama-tama kali hari ini bertepatan pada hari rerainan, yaitu Hari Budu Wage Klau atau Budu Cemeng, yang disebut katanya sebagai Piodalan Ido Betara Sri Rama Sedana maupun Dewi Laksmi. Hati-hati, jangan terlalu serius. Nah, tak lepas dari sebuah aktivitas mulai dari rumah dan pergi ke tempat-tempat suci yang mungkin pada saat itu merayakannya, yaitu Piodalan maupun ngatur sembah bakti di tempat-tempat yang mungkin kita harapkan. Di sini aku datang, yaitu ngatur sembah bakti ring tempat terdekat, yaitu di Pura. Sayot Prasisto, pengkentan wawu lunga. Sayot dor mengalo keruntutan antok lunga. Prasisto sarang lunga nyogading niko kuburan. Pentan mangken tirtan dor mengalo, tirtan Prasisto. Atau yang disungsung oleh Banjar desa adat itu sendiri. megangin. Oke, lu megangin. Lu megangin.
coba megang ya. Setelah melakukan persembahyaan di pura ini, lalu aku pergi ke pura keluarga, yaitu kalau di Bali yang di Gembong seperti adat metro. Di adat metro banyak yang mengomong disebut dengan pura keluarga atau kebuyutan. Nah, pada saat Ari Budo Wage Klawu ini yang mengambil sebagai tempat feodalan paling banyak di metro atau desa adat metro itu sendiri. Proses dari sebuah upacara ini tentu saja sama dengan yang di tempat yang lainnya, hanya bedanya dengan situasi yang kecil maupun yang lebih besar. Ini sebagai keluarga ya tetap ukurannya tetap kecil atau yang lebih kecil lah jadinya daripada tempat-tempat seperti banyak adat contohnya gitu. Dan ini prosesnya sama juga, yaitu memohon pada Tuhan agar selalu diberikan kemakmuran maupun kesehatan semua makhluknya di dunia ini pada hari saat Budo Wage Klawu ini, atau sebagai dewa kemakmuran yaitu Dewi Laksmi maupun Dewi Sri Ramacandana yang memberi berkah segala kehidupan di dunia ini, agar kita mudah untuk menggunakan hartanya sebagai kehidupan di dunia ini, agar kita dapat menggunakannya. Kita gunakanlah se-efisien mungkin dan bisa mengatur keuangan, karena keuangan itu bisa habis dan bisa menipis. Karena semua itu kita tidak bisa memungkirinya. Ayo kita jalankan kehidupan ini penuh dengan kesederhanaan dan disiplin, karena disiplin kita dapat memberi kita hidup lebih baik di dunia ini. Oke, dan selamat menikmati, dan juga dengarkan apa yang aku ucapkan ini ada benarnya atau tidaknya, itu adalah hal teman-teman yang menerimanya. Semoga kita bermanfaat dalam kata-kataku ini. Nanti saya ucapkan selamat menikmati rerainan hari suci Budo Wage Klawu yang datangnya 6 bulan sekali. Yuk. Saat kali ini sesuai dengan yang aku bahas sekarang adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama saya akan membahas dengan istilahnya uang. Apa sih itu uang dan apa sih itu, kalau umat sebagai di Bali sebagai yang dikatakan sebagai pipis kalau di Bali, kalau sebagai pegunungan ini disebut dengan pipis. Nah, apa sih itu pipis? Pertama saya akan membahas tentang uang. Uang, nah, ini kan uang namanya ini. Ini uang. Nah, ini adalah uang, dan mungkin ini uang apabila kita sudah terpotong ini tidak ada gunanya, ataupun terbakar sebelah sedikit ini juga tidak ada gunanya. Apabila uang itu ini sudah tipis buah seperti ini besar harganya dan besar gunanya. Nah, ini adalah uang yang digunakan sebagai zaman modern sekarang ini adalah untuk tukar menukar antara
barang maupun dengan uang. Inilah yang lebih mudah sekarang kita lakukan dengan menukarnya uang menjadi barang, kadang-kadang barang kita menjadi uang, kan gitu. Itu adalah kegunaan ini untuk keperluan hidup dalam kehidupan ini. Inilah yang kita punya untuk meringankan kita untuk tukar menukar di kehidupan ini. Nah, itu adalah uang. Uang juga disebut dengan serba kekurangan. Nah, uang apabila bagaimanapun pun banyaknya uang selalu kekurangan, karena kita selalu berputar seperti air, mengalir dan datang, mengalir datang, itu tidak ada batasnya. Apabila kita tidak melakukan sesuatu untuk kita bekerja, contohnya kita yang punya uang, kita bekerja di tempat orang yang punya uang, misalnya membuat rumah, kita dikasih gaji, dapat uang lagi, lalu setelah di rumah kita kembali lagi dibelanjakan maupun beli beras untuk kehidupan agar kita dapat menyambung hidup. Itu adalah uang sebenarnya. Juga kalau di daerah sini juga disebut dengan pipis. Pipis juga sama artinya, tapi hanya beda namanya, uang dan pipis. Pipis ini adalah selalu menipis dan juga lalu datang, menebal, juga lagi menipis. Itu adalah perjalanan uang. Tapi sebuah makna uang dan pipis itu artinya, makna dan tujuannya itu sama, tempat adalah gunanya untuk menukar dan menjadi barang maupun barang menjadi uang. Itu adalah alat yang sekarang. Nah, sedangkan dulu menggunakan atau barter atau tukaran barang dengan barang, contohnya kan sulit kan, barang dengan barang mungkin sulit membawanya, kan gitu. Dulu, zaman dulu tuh itulah yang dilakukan. Setelah lama kelamaan kan berpikir, karena setiap manusia itu pasti ada ide-ide dan kreatif yang mungkin menunjukkan aktivitas yang lebih gampang. Seperti sekarang bisa menggunakan, dibuatlah uang untuk menjadi alat tukar yang gampang dan sistematis gitu. Itu adalah uang. Nah, apa sih tujuannya uang dan rainan suci, yaitu Budu Wage Klau yang dianut sebagai umat agama Hindu di Bali adalah sangat kental untuk kepercayaan yaitu yaitu sebagai Dewi Kemakmuran atau Dewi. Nah, Dewi itu yang disebut dengan Dewi Laksmi atau Dewi Rama Sedano, yang mana boleh saja yang itu adalah Dewi Kemakmuran yang sebagai tugasnya untuk memakmurkan dan memakmurkan masyarakat di alam semesta ini. Walaupun nama dan artinya, walaupun namanya berbeda, di luar berbeda namanya, tapi tetap tujuannya kita adalah menjadi sebuah kemakmuran, sebuah keberlimpahan uang, kan gitu. Semuanya itu membutuhkan kita sebagai hidup, pasti perlu prosesnya. Sekarang kita akan bertanya, siapakah Dewi sebagai Dewi Kemakmuran itu, Dewi atau Dewi Keuangan itu? Nah, dalam hidup kita akan nyadar teman-teman bahwa hidup kita di mana kita hidup. Nah, di tempat mana yang kita hidup? Kita hidup di bumi kan. Nah, di bumi itu kan kita sebagian hidup di bagian tempat yang lain. Nah, tempat yang lain kita tentu saja kita tak luput dari sebuah tempat yang mungkin akan memberikan kita hidup dan memberikan sebuah keberlimpahan dalam kehidupan ini. Nah, contohnya teman-teman, kita hidup di daerah perkotaan. Ya, kita hidup sebagai seorang pedagang kan gitu, tapi tujuannya tetap tempat itu berada di suatu bumi yang mungkin di sebagian tempat sedikit kita punya tempat bumi. Nah, di tempat bumi punya tempat sedikit, kita menggunakan tempat yaitu untuk berdagang. Nah, di situ kita mendapatkan sebuah kemakmuran dan keberhasilan dari sebuah dagang itu. Karena sebuah dagang itu mungkin kita untuk dapat menukar dan memberi nafkah. Nah, kadang-kadang kita seperti dagang, tentu saja kita untuk dapat kita berkembang, kita mencari barang yang lebih mudah, kita jual dengan barang yang lebih mahal sedikit agar kita dapat, karena kita memerlukan modal untuk semua itu. Nah, itulah yang diberikan oleh Tuhan
bahwa setiap orang tidak dengan cara mencari kemakmuran itu bukan dari satu orang, tapi banyak jalan. Nah, kita sebagai manusia, kita juga kan saya bertempat tinggal di pedesaan. Nah, mungkin rumah ini sebagai tempat aku berteduh, dan sekarang di tempat kebun aja punya sedikit kebun. Nah, mungkin kebun itu memberikan hal yang bermanfaat bagi aku, dan untuk memerlukannya yaitu untuk bisa makan, bisa, nah pokoknya bisa itu, mungkin punya tanaman lebih kita bisa membeli yang lainnya yang mungkin lebih dari kebutuhan pokok. Itu adalah kemakmuran yang mungkin kita dapatkan dari suatu tempat yang mungkin di bumi inilah yang kita manusia bisa hidup. Nah, poinnya teman-teman, poinnya siapakah itu Dewi Sri Ramusudana maupun Dewi Laksmi? Adalah ibu atau bumi yang memberi segalanya dalam hidup ini. Jangan lupakan itu. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Dan juga di dalam hidup mempunyai seorang ibu. Nah, ibu kita kecil, nah dia memberi kita susu pada ibu. Melalui ibu kita tidak akan lepaskan bahwa sebuah ibu itu memberi juga kemakmuran pada setiap anak-anaknya yang dilahirkan untuk menjalani sebuah kehidupan. Itu kan teman-teman yang mungkin saya ketahui. Nah, yang lain juga teman-teman, pada saat kita bertepatan hari Budo Wageklau, jangan lupa bahwa ini ada manfaatnya mungkin atau tidaknya. Nah, mungkin itu ada benarnya juga ada tidaknya, kan saya tidak tahu. Apabila kita mengeluarkan uang untuk bayar utang, jangan dulu, karena bayar utang dengan uang itu sudah tidak kembali lagi. Itu contohnya, kita jangan dulu bayar utang atau membayar upah gaji seseorang. Nah, gaji seorang jangan dulu dibayar, tapi mungkinlah besoknya kita. Apa sebab itu? Karena pada saat bertepatan hari yang dipercaya oleh hari suci umat Hindu di Bali adalah pada saat hari ini Resmi maupun Dewi Sri Ramusudana melakukan yoga samadhi, yaitu memohon pada alam juga agar memberikan pada setiap makhluknya di bumi ini agar menggunakan uang se-efisien mungkin, menggunakan uang sebagai kebutuhan hidup, sebagai kebutuhan sandang, pangan, dan semuanya. Itu semuanya kita dapatkan dari hal-hal yang kita cari dalam hidup ini. Karena itulah, jangan lupa uang itu kita untuk bayar utang jangan dulu apabila hanya satu hari aja, bukan yang dari beberapa hari lagi, tidak, tapi dalam satu hari ini yang bertepatan pada hari suci yang dipercaya oleh umat agama Hindu di Bali pada saat hari ini, yaitu hari Budo Wageklau atau Budo Demang. Itu yang mungkin saya ketahui sedikit tentang perainan Budo Wageklau ini, dan mungkin ini bermanfaat bagi kita semua maupun orang lain yang yakin akan keadaan bahwa Sri Ramusudana adalah Dewi Kemakmuran. Nah, itulah apabila kata-kata aku ini atau artikel yang mungkin saya ucapkan ini ada kesalahan maupun perbedaan atau tidak tepat pada yang aku ucapkan, mungkin ini karena aku dengan kata-kata spontan mungkin aku bisa mengatakannya, mungkin ada kesalahan, dan kesalahan itu tolong dimaafkan dan disusuri lagi, dan kita kerjasama untuk saling mengisi antara satu dan satu yang lainnya. Itu teman-teman, dan mungkin itulah mungkin yang aku katakan apabila bermanfaat, dan semoga kita bermanfaat ya. Dan ingat teman-teman, jangan lupa bahwa kita tidak pernah mendapatkan hasil tanpa balasan. Nah,
Karena itu setiap apa yang diberi oleh Tuhan, setiap apa yang diberi oleh alam semesta ini, kita akan kembalikan padanya. Karena kita adalah tidak akan selalu menerima pemberian orang, dari Tuhan maupun dari siapapun. Kita tentu saja kita akan membalasnya dengan yang lainnya. Bukan dari saya diberikan uang dengan ini mungkin dibalas dengan uang, bukan gitu, tapi dibalas dengan yang lainnya. Mungkin apa sih yang mungkin bermanfaat bagi dia, yang dibutuhkan sesuai dengan yang digunakan saat ini. Contohnya kita kan sakit, ya membutuhkan uang untuk berobat, lalu aku memberikan uang secara ikhlas, tapi bukan ya aku akan meminta yang ini yang itu, tapi ia akan membalas orang, walaupun dia tidak membalas dia, tapi orang lain akan membalasnya. Itu adalah semua kehidupan yang mungkin kita hindari. Oke, semoga uang yang kita bahas berguna dalam kehidupan ini, karena uang dapat juga membahayakan kita, karena uang juga membahagiakan kita apabila kita benar-benar memakai uang seefisien mungkin. Uang juga bisa menghancurkan kita, karena uang tidak bisa kita bantah. Contoh kadang-kadang kita membeli sesuatu yang mungkin kadang-kadang merugikan orang lain. Contohnya seperti sekarang kan ada korupsi, contohnya korupsi ada. Nah itu juga merugikan orang lain tapi menguntungkan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya dia tidak tahu bahwa dia akan rugi juga sendiri. Dan itu kegunaan uang. Dan pada saat hari ini jangan lupa bersyukur dalam keadaan apapun. Apa yang diberikan Tuhan itu adalah sudah maksimal yang kita terima, karena sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan perilaku kita, sesuai dengan kehidupan yang mungkin kita jalani. Karena kehidupan selalu ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang penting semoga Tuhan memberikan agar orang kaya selalu membagi uangnya kepada orang yang membutuhkan. Semoga kerjasama dan kita diberikan juga hal-hal yang positif kepada Tuhan. Tuhan juga semoga kita diberikan, bahwa kita sebagai buruh maupun bos ataupun orang kaya, agar selalu seimbang. Tanpa orang kaya tidak ada orang yang miskin, karena semua itu adalah sebuah keseimbangan yang saling mengisi. Oke, dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman videoku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sukses. Om Santi Santi.